Teman-teman pernah nggak ketika sedang mencari rumah second dan mengecek sertifikatnya ternyata masih atas nama orang lain tetapi disertai dengan surat kuasa jual dan PJB atau pengikatan jual beli, atau mungkin teman-teman belum pernah mengalami hal tersebut? Teman-teman harus nonton video ini. Oke, saya akan mulai langsung jelaskan. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mengalami ketika mau membeli rumah second atau rumah bekas. Teman-teman ketika ngecek sertifikatnya ternyata masih atas nama orang lain atau pemilik lama, bukan atas nama si penjual, tetapi disertai surat kuasa jual atau PJB, pengikatan jual beli. Nah, mungkin teman-teman sebagian juga belum pernah mengalami. Ini saya akan sedikit sharing apa yang saya tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang salah mohon koreksi di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu PJB atau pengikatan jual beli itu dilakukan jika AJB itu belum bisa dilakukan karena sesuatu hal. Jadi PJB itu semacam jembatan jika belum bisa dilakukan AJB atau akta jual beli. Nah, sesuatu hal itu kira-kira seperti ini teman-teman. Mungkin belum bisa dilakukan AJB karena sertifikat masih proses split, maka dilakukan PJB. Belum bisa dilakukan AJB karena mungkin pembayarannya si pembeli ini termin atau pembayaran tempo, maka harus dilakukan PJB, pengikatan jual beli, ada perjanjiannya. Kemudian belum bisa dilakukan AJB, maka dilakukan PJB karena mungkin proses pengurusan sertifikat, baik itu cek sertifikat, roya, itu berlangsung cukup lama, sementara si penjual sudah tidak sabar untuk menerima pelunasan, maka dilakukan PJB ini, pengikatan jual beli ini. PJB sendiri ini ada dua jenis setahu saya teman-teman, yaitu yang pertama PJB belum lunas. PJB belum lunas ini adalah pengikatan jual beli yang dibuat di notaris tetapi pembayarannya belum lunas. Mungkin karena pembayarannya termin seperti yang saya jelaskan tadi, pembayarannya belum lunas, mungkin tempo 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, maka diperlukan PJB atau pengikatan jual beli yang isinya perjanjian yang ada intinya itu isinya tentang kewajiban si pembeli dan penjual nanti yang menyangkut transaksi tersebut. Jadi karena belum lunas, maka dilakukan PJB yang namanya PJB belum lunas. Nah, PJB belum lunas ini tetapi tidak disertai kuasa jual. Jadi saya ulangi, PJB belum lunas ini tidak disertai kuasa jual, tidak boleh disertai kuasa jual karena sifatnya belum lunas. PJB-nya isinya perjanjian tentang kewajiban si pembeli ke penjual yang belum dilakukan, yaitu pembayarannya, tapi tidak boleh disertai surat kuasa jual yang artinya boleh menjual, itu tidak boleh. Maka dinamakan PJB belum lunas karena pembayarannya belum lunas. Nah, PJB belum lunas ini biasanya karena case-nya itu seperti tadi teman-teman, yaitu pembayarannya tempo atau termin, kemudian dilakukan PJB belum lunas. Kemudian karena proses split sertifikat, misalnya pembelian tanah yang tanahnya harus diproses split atau dipecah, maka selama proses pecah itu dilakukan PJB belum lunas untuk menjembatani kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah PJB lunas. PJB lunas ini sendiri dilakukan atau dibuat ketika transaksi sudah lunas tetapi belum bisa dilakukan AJB. Biasanya belum bisa dilakukan AJB karena mungkin ada proses pengecekan sertifikat, ada proses roya yang memakan relatif cukup lama, sementara si penjual sudah tidak sabar ingin segera
dilunasi pembayarannya. Maka hal itu bisa dijembatani dengan PJB lunas. Nanti ketika sudah bisa dilakukan AJB, dalam arti pengecekan sertifikat dan royak sudah selesai, maka sudah bisa dilakukan AJB. Si penjual tidak perlu datang lagi untuk tanda tangan karena sudah ada PJB lunas tadi. Jadi yang perlu datang lagi adalah si pembeli, seperti itu. Lalu ada juga orang yang memang tidak berniat untuk membalik nama atau dilakukan AJB dan balik nama, tetapi memang dari awal niatnya membeli rumah atau tanah itu untuk dijual kembali. Biasanya orang yang model seperti ini itu tidak akan membalik nama atau tidak akan melakukan AJB, tetapi akan melakukan PJB, pengikatan jual beli, dengan disertai surat kuasa jual. Nah, ini berkaitan dengan konten saya ini. Jadi biasanya hal-hal seperti ini itu dilakukan oleh orang yang profesinya memang jual beli rumah. Jadi biasanya ketika dia memang mau membeli rumah atau tanah yang nantinya akan dijual kembali, biasanya dia tidak melakukan balik nama dan AJB. Tapi tidak semua orang yang berprofesi itu seperti itu ya. Mungkin ada beberapa itu memang dari awal memang tidak mau balik nama, tetapi hanya melakukan PJB, pengitaan jual beli lunas, dan ada surat kuasa jual. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar tidak terkena beban pajak pembeli BPHTB. Jadi ketika si orang ini membeli rumah atau tanah tidak dilakukan AJB dan balik nama, tetapi hanya dilakukan PJB dan surat kuasa jual, maka dia tidak akan terkena pajak pembeli. Begitupun biasanya penjual tidak terbebani pajak penjual, walaupun seharusnya si penjual ini tetap kena PPh final, tapi biasanya juga menolak ketika proses di notaris, jadinya tidak ada beban pajak. Nah, nanti biaya yang keluar adalah biaya PJB dan surat kuasa jual tadi. Itulah mengapa jika teman-teman ketika membeli rumah kok sertifikatnya masih atas nama orang lain, bukan si penjual, mungkin atas nama pemilik lama, tetapi ada surat kuasa jual dan pengikatan jual beli. Karena syarat AJB dan balik nama ini adalah membayar pajak teman-teman, baik itu pajak pembeli PPh final atau pajak penjual itu PPh final atau pajak pembeli BPHTB. Nah, lalu sikap kita gimana teman-teman kalau kita menemui rumah atau tanah yang dijual tapi masih kondisi seperti itu ya? Kalau saya pribadi sih tidak masalah, asalkan si penjual bisa menunjukkan sertifikat asli, surat kuasa jualnya, dan PJB-nya. Nah, kemudian sertifikat yang dengan kondisi seperti ini yang masih atas nama orang lain tapi ada surat kuasa dan PJB ini, mungkin ada sedikit minusnya teman-teman. Minusnya adalah ketika kita sudah sreg dengan rumah itu dengan kondisi sertifikat seperti itu, tetapi kita mau KPR, itu ada beberapa bank yang tidak bisa menerima agunan dengan kondisi seperti itu. Jadi ada beberapa bank yang mutlak tidak bisa menerima agunan kondisi seperti itu. Ada juga bank yang bisa menerima kondisi dengan surat kuasa jual dan pengikatan jual beli. Nah, ada juga bank yang menerima dengan kondisi surat kuasa jual dan pengikatan jual beli itu, tetapi data yang dilampirkan ke bank untuk pengajuan data penjual ini harus data si pemilik sertifikat, bukan datanya si orang yang menerima surat kuasa jual.
Jadi data si pemilik sertifikat ini yang diajukan, tapi nanti ketika tanda tangan akad kredit, nanti yang tanda tangan yang menerima surat kuasa jual ini. Itu bisa teman-teman, seperti itu. Ada beberapa bank yang memang nggak bisa itu data. Jadi surat kuasa jual dan pengikatan jual belinya itu dikesampingkan. Data yang harus dikumpulkan ke bank adalah data si pemilik sertifikat ini. Jadi ketika tanda tangan si pemilik sertifikat, si penerima dana juga pemilik sertifikat. Kira-kira minusnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus diwaspadain juga adalah ketika kita ketika membeli rumah kok sertifikatnya atas nama orang lain tetapi tidak ada pengikatan jual belinya, teman-teman, hanya ada surat kuasa jualnya. Nah, itu mungkin harus dipertanyakan ke penjualnya, apakah itu terkait hutang pihutang dengan penjual dengan pihak lain atau bagaimana. Karena yang saya temui biasanya seperti itu, kasusnya hutang pihutang antara si penjual dengan orang lain. Jadi si penjual ini orang lain ini ada hutang dengan penjual, kemudian si orang ini tidak bisa membayar hutangnya ke si penjual, maka mungkin asetnya yaitu rumah atau tanah itu dikuasakan jual kepada si penjual ini dengan tujuan ketika si tanah ini laku, maka uangnya untuk sebagian atau mungkin seluruhnya untuk melunasi hutang orang ini ke si penjual. Semoga paham ya teman-teman. Gitu. Jadi perlu dilihat, kalau hanya surat kuasa jual tanpa ada PJB mungkin bisa jadi itu terkait hutang piutang. Tapi kalau surat kuasa jual ada PJB lunasnya, PJB pengikatan jual beli lunasnya, maka menurut saya tidak masalah jika memang itu jelas sudah ada berkas-berkasnya seperti itu dan dicocokkan surat kuasa jualnya apakah si pemilik sertifikat ini mengkuasakan ke si penjual ini. Itu nanti kita bisa cek seperti itu. Nah, memang yang saya baca di internet teman-teman, ketentuan surat kuasa jual dan PJB lunas ini dalam rangka jual beli rumah sebenarnya itu yang saya baca sih memang melanggar aturan Kemendagri. Saya agak lupa nomor berapa, tapi nanti bisa di googling. Karena yang saya baca itu surat kuasa mutlak itu tidak diperbolehkan. Mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar jika teman-teman mengetahui. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena mungkin sertifikat atas nama orang lain ada surat kuasa jual dan PJB, karena bisa dicek. Nah, ketika nanti teman-teman jadi transaksi, misalkan pembeliannya cash dengan kondisi legalitas seperti itu nanti yang tanda tangan di notaris adalah si penjual ini teman-teman, bukan si pemilik sertifikat. Karena apa? Karena ketika si penjual dulu membeli dari pemilik lama itu sudah ada surat kuasa jual dan sudah ada PJB lunasnya. Jadi sudah sah pemiliknya sebagai si penjual ini. Jadi tidak diperlukan tanda tangan si pemilik lama lagi untuk datang ke notaris, itu tidak diperlukan, kecuali hanya ada surat kuasa jual tanpa ada PJB ini. Kalau hanya ada surat kuasa jual, maka si pemilik sertifikat ini harus yang tanda tangan di notaris untuk jual belinya nanti. Tetapi kalau sudah ada PJB, tidak diperlukan pemilik lama untuk datang ke notaris untuk tanda tangan, itu bedanya. Maka saya bilang tidak perlu khawatir, hanya perlu dicek legalitasnya, surat kuasanya dan PJB-nya disinkronkan dengan di sertifikatnya dengan data si penjualnya apakah sama seperti itu. Nah, kalau tentu saja kalau transaksi dengan ketika kita membeli rumah dengan legalitas seperti ini, tentu saja biasanya kita ingin AJB dan balik nama sekalian. Jadi nanti sertifikat beralih nama ke kita, tentu nanti ada
beban pajak teman-teman, pajak penjual, PPh final, dan pajak pembeli yaitu BPHDB. Seperti itu prosesnya ya, kurang lebih sama seperti jual beli pada umumnya. Nanti ada cek sertifikat, kemudian setelah cek sertifikat baru bisa dilakukan AJP dan balik nama. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga penjelasan saya mudah dipahami. Maaf kalau kata-kata saya belepotan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.